Ada beberapa hal penting yang akan kita coba sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan Al-Quran. Mengapa penting untuk kita singgung dan kita bahas kembali tentang Al-Quran? Artinya, apa hal yang menjadikan kita harus membicarakan Al-Quran? Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada kita mau'izah. Dalam surat Yunus di ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu semua mau'izatum mir rabbikum. Mau'izah dalam bahasa kitanya sering diartikan dengan nasihat, petuah. Jadi sungguh telah datang kepada kamu seluruhnya, yaitu nasihat, petuah. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan telah datang kepada kamu wahai seluruh manusia nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petuah-petuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami bahwa setiap nasihat tentu membawa kebaikan. Ketika orang tua memberikan nasihat kepada putranya, kepada anak-anaknya, tentu nasihat yang disampaikan adalah kebaikan. Tentu nasihat yang diberikan adalah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Tidak pernah orang tua memberikan nasihat untuk berbuat jahat. Nah kira-kira urung ci yang gebi nasihat ke anak mi menyone cemecu lagi nyo cara, menyone pip narkoba, sabu-sabu lagi nyo cara. Sejahat-jahatnya orang tua tidak akan pernah memberikan nasihat keburukan kepada anaknya. Pasti orang tua akan memberikan nasihat kebaikan, nasihat yang akan membawa kebahagiaan orang tua dengan anak. Begitu pula nasihat pemimpin kepada rakyat. Tidak pernah pemimpin kepada rakyat memberikan nasihat agar rakyat memberontak. Nyo kepada rakyat lu mendum, jino ju angkat senjata berontak lu, perangi saya. Tidak ada. Pasti pemimpin memberikan nasihat agar rakyatnya berbuat kebaikan, memberikan nasihat agar rakyatnya mendapatkan kebahagiaan. Jika orang tua memberikan nasihat kepada anaknya adalah kebaikan, kemudian pemimpin memberikan nasihat kepada rakyatnya adalah kebaikan dan untuk kebahagiaan, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah ketika memberikan nasihat, pasti nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kebaikan. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan hamba-hambanya, agar manusia mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang akan dialami oleh manusia adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika orang tua memberikan nasihat kepada anaknya hanya kebahagiaan untuk dunia, hanya untuk dunia, misalnya diberikan nasihat agar sekolah yang rajin, bekerja yang rajin, tentu ini hanya untuk bahagia dunia. Terkadang sedikit orang tua yang memberikan nasihat agar anaknya sholat, agar anaknya berbuat baik, sedikit. Bukan tidak ada tapi tidak banyak. Yang banyaknya orang tua memberikan nasihat agar anaknya berbuat kebaikan untuk maslahat dunianya.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka perlu kita pahami bahwa nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mau'izatum mir rabbikum. Seluruh isi Al-Qur'an seluruhnya nasihat. Ya, ceritanya cerita nasihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Firaun, ya diceritakan begini Firaun seperti ini, seperti ini, seperti ini, memberi nasihat agar kita tidak seperti Firaun. Ketika Al-Qur'an menceritakan, memberi nasihat kepada kita tentang Qarun, diceritakan Qarun seperti ini dan seperti itu, agar kita tidak seperti Qarun. Diceritakan para nabi dan orang-orang soleh. Maka seperti itulah Al-Quran memberikan bimbingan, memberikan nasihat. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang kejadian yang akan datang, hari kiamat. Diceritakan tentang kehidupan hari akhir. Nasihat agar kita berhati-hati, nasihat agar kita mempercayai, nasihat agar kita mempersiapkan diri. Misal Allah memberikan nasihat, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Al-Quran memberikan nasihat. Sudahkah sampai kepadamu tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak muka tunduk penuh ketakutan. Ini nasihat Al-Quran tentang kehidupan yang akan datang. Bukan sekarang, tapi kehidupan yang nanti pasti akan kita lalui. Wujuhu yawma idzin khasyah 'amilatun nasibah, tentang amal-amal yang telah mereka lakukan. Ya, 'amilatun nasibah. Kemudian tusqa min 'ainin aniyah. Amal-amal itu akan memasukkan mereka ke dalam aniyah. Kemudian laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka melainkan nanah. Ya. Nanoh dalam bahasa kita, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak membuat gemuk dan juga tidak menghilangkan lapar. Ini nasihat Al-Quran agar kita mempersiapkan diri. Sebagaimana nasihat orang tua untuk kita berhati-hati, tapi Al-Quran memberikan nasihat kepada kita jauh untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ini mengapa kita harus memperhatikan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah mau'izatum mir rabbikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di samping Al-Quran sebagai mau'izatum mir rabbikum, Al-Quran juga disebutkan wa syifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran akan menjadi penawar, penawar, bisa jadi obat, bagi segala macam penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit apa yang ada di dalam hati? Di antara adalah kesyirikan. Di antara penyakit dalam hati adalah hasad, iri, dengki. Di antara penyakit di dalam hati adalah resah dan gelisah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan syifa'ul lima fis sudur bukan hanya sebatas di hati, tapi Al-Quran juga bisa menjadi syifa bagi seluruh penyakit yang diderita oleh tubuh. Maka kita mengenal adanya ruqyah syar'iyyah. Nah, teman mendengar ruqyah? Misalnya ada orang yang ruqyah bukan hanya untuk orang yang diperkena. Bahasa Aceh diperkenang. Bahasa Indonesia kan diperkena. Bukan hanya untuk orang-orang yang diguna-guna, bukan hanya untuk orang yang disantet, bukan hanya, tapi Al-Quran juga bisa memberikan penawar bagi penyakit-penyakit yang itu penyakit fisik, bisa diusahakan dengan Al-Quran. Maka syifa dia menjadi penawar, menjadi obat.
Maka kita perhatikan, ketika hati gelisah, ketika kita susah, maka fafiru ilallah, larilah kepada Allah, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Orang membaca Al-Quran, Rasul mengatakan seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia berbicara dengan Allah? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah pembicaraan Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang ngomong sama Allah. Dengan gepegahaba tanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita ngomong sama Allah. Jika seorang anak mengadu kepada orang tuanya, orang tua dengar, orang tua kemudian memberikan solusi, yang dialami oleh anak pasti ketenangan. Ya kan? Pasti tenang. Karena apa? Karena dia sudah mengadu kepada orang tuanya. Ada kejadian dia di pasar, ada kejadian dia di tempat usahanya, ada kejadian dia di tempat di mana dia berada. Kemudian dia mengadu kepada orang tuanya, menceritakan, "Lumuno legenyo mak. Tadi saya seperti ini ayah." Kemudian diceritakan, ayah mendengar, kemudian ayah memberikan nasihat, memberikan ucapan. Tenang hati anak. Kenapa tenang? Karena ada nasihat, ada pembicaraan. Bayangkan jika seorang hamba dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan mendapatkan ketenangan, pasti puas dadanya, pasti lapang hatinya. Alhamdulillah, setelah dia baca satu halaman, tenang, jiwanya tenang. Maka jika kita mengalami masalah, jangan lari ke tempat selain Al-Quran. Jangan mencari jalan yang ternyata keluar jalan. Bukan jalan keluar, tetapi keluar jalan. Ada orang yang kena penyakit, kemudian dia lari ke dukun, lari dia ke orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Ada yang tahu? Karena yang mendatanginya orang bodoh. Yang itu dinamakan orang pintar. Karena yang mendatanginya orang bodoh. Walaupun dia direktur, walaupun dia insinyur, walaupun dia sarjana, kalau dia mendatangi orang pintar berarti dia bodoh. Maka jangan kita mendatangi selain Al-Quran. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukalah Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran terdiam beberapa lama di rumah-rumah kita. Ambil, baca. Hendaknya setiap hari kita memiliki wirid, memiliki usaha untuk membaca Al-Quran minimal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Syukur kalau kita bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 halaman. Syukur kalau kita bisa membaca Al-Quran 1 hari 2 lembar. Syukur kalau kita bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, maka insya Allah dalam sebulan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Syifa lima fis sudur, menjadi penawar. Maka kalau ada yang susah, baca Quran. Kalau ada yang disantet, diguna-guna, ipe keneng, legok, baca Quran. Ruqyah, baca bismillah, baca Al-Fatihah 7 kali, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, kemudian tiupkan, baca bismillah. Insya Allah akan menjadi obat. Insya Allah akan menjadi syifa lima fis sudur. Tidak perlu kita bawa aqua ini ke dukun. Hama dukun, kita tidak tahu apa yang dia baca. Terkadang dia memasukkan jin ke dalam air ini. Kita tidak tahu. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah air ini akan menjadi obat. Dalam sebuah penelitian seorang profesor di Jepang, Nashiro, profesor di Jepang, membuat penelitian tentang molekul-molekul yang ada di air. Ketika air, inilah yang menjadi sebab profesor itu langsung masuk Islam.
dia teliti dengan alat yang dia punya, kemudian air ini diperdengarkan musik-musik rock, musik-musik bom 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 bom, diperdengarkan. Setelah diperdengarkan, kemudian diambil, dilihat, ternyata bentuk molekulnya air itu berantakan, tidak beraturan, hancur. Kemudian di air itu diperdengarkan lagu-lagu yang tenang, lagu-lagu tenang, lagu-lagu yang bisa tidur. Molekul yang ada itu sedikit lebih lumayan, tidak lagi berantakan, tapi sudah mulai lumayan. Kemudian air ini diucapkan kata-kata pujian, ya, kamu baik, kamu saya sayangi, kamu saya cintai, diucapkan kata-kata yang baik. Maka air itu langsung membentuk sesuatu yang lebih baik daripada lagu yang tenang tadi. Kemudian air ini diperdengarkan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran. Kemudian dilihat, ternyata air itu membentuk molekul yang sangat rapi. Kemudian air itu diteskan kembali, dia bacakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan. Kemudian diperiksa, ternyata membentuk molekul yang sangat luar biasa. Kemudian diteliti, ternyata air ini mengandung kandungan yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka mengapa kita diperintahkan oleh Rasulullah seketika minum kita membaca Bismillah? Maka profesor di Jepang itu segera dia memeluk Islam dan mengucapkan syahadat. Maka orang-orang barat, orang-orang luar, ya, mereka masuk Islam karena mereka meneliti Al-Quran, meneliti kebenaran Islam, maka mereka mengucapkan syahadat. Maka jangan pernah kita meremehkan Al-Quran. Maka para ulama menganjurkan hendaknya siapa saja ketika dia meminum air, minimal dia membaca Al-Quran. Kalau dia mampu membaca Al-Fatihah, itu lebih baik. Kalau tidak mampu dia lakukan, maka ucapkanlah Bismillah, karena Bismillah adalah bahagian dari Al-Quran. Jangan pernah kita tinggalkan Bismillah. Amat sangat merugi seseorang ketika dia minum dia tidak membaca Bismillah, sehingga air minumnya ini kosong, tidak mengandung kandungan yang dibutuhkan oleh badannya. Padahal tubuhnya membutuhkan zat besi, tubuhnya membutuhkan zat-zat yang itu bisa menyehatkan badannya, yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ketika dia minum tidak membaca Bismillah, maka ini orang yang merugi. Padahal obat ada di hadapan matanya, tetapi kita lebih percaya dengan obat-obat dokter daripada obat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita praktekkan, baca Bismillah. Kalau ada waktu baca Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kalau perlu kita siapkan air, tak perlu aku warayu sabo. Kita baca Al-Fatihah 7 kali. Kita tiupkan. Kita baca karo. Tidak perlu kita berikan ke ustaz. Kita baca sendiri. Baca Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, tiupkan. Nah, air inilah yang kita minum. Insya Allah air itu menjadi obat. Mengapa? Karena ada Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, wasyifa'ul lima fis sudur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di samping Al-Quran sebagai syifa'ul lima fis sudur, Al-Quran juga menyebutkan bahwa wahuda, Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi rambu, menjadi panduan di dalam kehidupan. Sebagaimana kita, kalau kita belum pernah ke Banda Aceh, atau kita belum pernah ke Medan, katanya hantom tajak Medan, kita tidak tahu bagaimana jalan ke Medan. Yang kita tahu cuman dari Biren sampai Kuala Simpang, lurus saja,
setelah Kuala Simpang kita mau kemana ini? Perhatikan, di jalan itu ada rambu-rambu, ya kan? Nah, petunjuk Tanjung Pura kiri, Pangkalan Berandan lurus, Kota Medan lurus. Nah, oh, saya mau ke Medan, berarti saya lurus. Maka rambu-rambu itu akan sangat membantu sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan. Itu kalau perjalanan ke Medan. Kalau kita masuk hutan, di dalam hutan itu sudah ada petunjuk. Kalau kita yang sering ke hutan, kita sudah tahu petunjuknya. Tadi masuk lewat sini, nanti pulang lewat sini melalui jalan ini. Nih. Kalau orang yang tidak tahu petunjuk, bisa dipastikan dia pasti tersesat. Lepah tameng han lepah duit. Tameng lepah tameng. Wah, gaya. Begitu mau keluar, dia sudah tidak bisa lagi keluar, terkurung di dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu rambu-rambu dalam perjalanannya. Maka berapa banyak manusia ketika berada hidup di dunia tersesat karena tidak ada pegangan, tidak ada rambu. Ketika dia berkeluarga, keluarga yang dibentuk, keluarga yang amburadul, keluarga yang rusak, keluarga yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal sebelum berkeluarga sudah terbayang, nyo menyelum kawin, insyaallah udip bahagia, pulom si abang, urung kaya, urung napeng. Kemudian kita sudah membayangkan anak kita nanti kalau dia sudah nikah, dia akan bahagia, akan tenang, kita akan punya cucu. Ternyata yang terjadi bukan demikian. Rusak rumah tangga. Suami seperti Bang Toyib yang tidak pulang-pulang. Nanti mendengar lagu Bang Toyib kan tidak pulang-pulang, dia udah pergi tidak pulang-pulang. Begitu dapat kabar, kena drop di Medan. Ternyata jual sabu-sabu. Rusak. Kenapa? Karena tidak ada rambu. Sholat tidak diperhatikan, anak tidak diperhatikan. Tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kepala keluarga, bukan tanggung jawab suami, ya, tanggung jawab ya sebagai orang yang memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal, sudah selesai. Dia tidak tahu bahwa yang dibutuhkan oleh anak dan istrinya itu bukan hanya makanan, minuman, dan tempat tinggal serta pakaian, tapi yang dibutuhkan adalah keimanan. Yang dibutuhkan adalah bimbingan. Berapa banyak hari ini kosong, gersang, sehingga dalam rumah tangga amburadul rusak. Kenapa? Karena rumah tangga tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Dalam berdagang, kita lihat berapa banyak para pedagang yang tidak mengikuti rambu-rambu Al-Quran, sehingga apa yang terjadi? Mereka melakukan kecurangan, mereka melakukan praktek ribawi, mereka melakukan praktek riswah, mereka melakukan praktek monopoli, mereka melakukan praktek kecurangan demi kecurangan, tidak mengikuti rambu-rambu Al-Quran. Apakah bahagia? Tidak bahagia, pasti tidak bahagia. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Kalau Allah sudah mengatakan celaka, apakah dia bahagia? Tidak bahagia. Allah yang mengatakan celaka. Kenlun. Allah mengatakan celaka orang-orang yang curang. Saururi yang curang, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka orang-orang yang kalau dia sebagai pembeli, dia minta dilebihkan. Kalau dia sebagai pembeli, penjual sudah menimbang 1 kilo. Beli ikan 1 kilo 40.000. Alah tambah wacuta hai, tambah lom. Dia minta dicukupkan. Akan tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau dia menakar timbangan untuk orang lain, dia pun melakukan kecurangan, meninggalkan rambu-rambu yang Allah berikan. Maka pedagang-pedagang yang seperti ini tidak akan bahagia. Dunia tersesat, akhirat akan mengalami kesengsaraan. Wa huwa khusranul mubin. Subhanallah wal iyadzubillah. Dan banyak lagi yang lain. Itu pedagang. Bagaimana dengan guru?
bagaimana dengan ustadz, bagaimana dengan ulama, bagaimana dengan pemimpin, bagaimana dengan seluruh manusia. Kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai huda, maka pasti tersesat. Pasti tersesat. Kita perhatikan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Asy-Syura. Surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ayat yang ke-52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruham min amrina, ruh dari urusan kami. Jadi Al-Quran ini ruh. Al-Quran disifati oleh Allah sebagai ruh. Maka orang yang hidup dekat dengan Al-Quran adalah orang yang akan hidup selamanya. Akan hidup dia, karena ada ruham min amrina. Membaca Quran maka jiwanya akan hidup, dirinya akan mendapatkan kebahagiaan. Ruham min amrina, kami telah mewahyukan kepadamu ruham min amrina, ruh dari urusan kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang kamu sebelumnya Muhammad, kamu belum tahu tentang kitab, kamu juga belum beriman. Walakin ja'alnahu nura, akan tapi kami telah menjadikannya Al-Quran itu sebagai nura. Sebagai apa? Cahaya. Al-Quran akan menjadi cahaya. Bisa jadi lampu, bisa jadi senter, bisa jadi lentera. Dengan sepot, gelap, kita butuhkan cahaya. Lampu, nura. Dengan nur, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengan cahaya itu kami akan memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Hana mandum, karena tidak semua manusia mau menerima Al-Quran. Tidak semua orang-orang yang mengaku Islam mau menerima Al-Quran. Maka sebahagian yang Allah berikan petunjuk, sebahagiannya berada dalam kegelapan. Sebagian berada dalam dosa dan maksiat. Loh, dia kan Muslim, iya, tapi dia tidak mau menjadikan Al-Quran. Maka tidak Allah berikan petunjuk. Maka kalau ingin mendapatkan hidayah, jangan menjauhi Al-Quran. Dalam salat hanya berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus. Bagaimana mungkin kita mendapatkan hidayah dari Allah kalau kita jauh daripada sumber hidayah? Apa sumber hidayah? Al-Quran. Kita tidak akan bisa dapat hidayah, gelap. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya kamu ya Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah ini ruham min amr, Al-Quran menjadi ruh. Kemudian di samping Al-Quran sebagai huda, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam kalimat berikutnya, ya, dalam kalimat berikutnya, wa rahmatul lil mu'minin, menjadi rahmat. Menjadi rahmat. Rahmat itu menjadi kabar gembira, menjadi keberuntungan. Wa rahmatu minallahi khairum mimma yajma'un. Allah mengatakan, kalau kamu dapat rahmat Allah, itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh seluruh manusia. Kalau kita dapat rahmat Allah, khairum mimma yajma'un. Rahmatu minallah, kalau kita sudah dapat rahmat dari Allah, maka itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh seluruh manusia. Kalau seluruh manusia mengumpulkan harta, mengumpulkan kekuasaan, mengumpulkan harta benda, maka cukup kita dapat rahmat Allah, itu lebih baik.
Lebih baik. Maka yang dicari adalah rahmat Allah. Dan sumber rahmat Allah, perhatikan, sumber datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di majlis Al-Quran. Di majlis Al-Quran. Dalam hadis disebutkan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum, satu masyarakat seperti kita hari ini, malam hari ini, tidaklah satu masyarakat berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Ini salah satu dari rumah Allah, ini musala ini. Salah satu daripada rumah-rumah Allah. Wa yaqra'unal Qur'ana, mereka membaca Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari isinya satu sama lain, saling bertadarus, saling dirasah, mengambil ilmu, mengambil inti, mengambil pelajaran. Sebagaimana hari ini, malam hari ini kita mengkaji surat Yunus ayat yang ke-57 58. Wa yatadarasuna fima bainahum. Maka kata Rasul, illa hafathumul malaikah, melainkan pasti malaikat akan menaungi mereka. Dinaungi, malaikat turun menaungi tayamandum. Dinaungi seluruh kita. Hafathumul malaikah. Kemudian wa anzalathumus sakinah, kemudian Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Ketenangan. Berada di majlis Al-Quran, kita akan tenang. Nah, masalah-masalah luar masuk ke majlis Al-Quran, insya Allah kita tenang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian berada di tempat ini, insya Allah malam hari ini kita tenang. Insya Allah kita akan tenang hati kita. Walaupun mentang utang yang golong juta bayu, umahnya utang na 20 juta golong bayu, tapi untuk sementara kita tenang. Kenapa? Rasul mengatakan wa anzalathumus sakinah. Berapa banyak orang-orang memberikan kesaksian, ribut dia di rumah dengan istrinya, hadir ke majelis ilmu, tenang dia. Umah tenang, alhamdulillah, fui masalah nanduk rumah karulah. Tapi menemui hari ini dia mendapatkan ketenangan. Wa anzalathumus sakinah. Kemudian perhatikan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rasul mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan dicukupkan oleh Allah dengan rahmat Allah. Lebih baik rahmat. Seluruh kita mencari rahmat. Seluruh kita mencari rahmat. Pergi pagi pulang sore pun yang tak minta rahmat Allah. Iya kan? Kita bahkan sampai pergi berhari-hari, apa yang kita cari? Mencari rahmat Allah. Ketika turun hujan, kita sedang semula, alhamdulillah, katru rahmat Allah. Seluruhnya rahmat Allah yang kita cari. Maka adanya rahmat Allah, Rasul mengatakan salah satunya ada di dalam majlis Al-Quran, di mana kita membaca Al-Quran. Makanya seringlah, ya, rutinkanlah menghadirkan rahmat Allah di rumah-rumah kita. Di rumah-rumah kita. Habis sholat maghrib, habis sholat isya, duduk suami istri dengan anak, ajarkan Al-Quran. Turun rahmat Allah di rumah yang dimana dibacakan Al-Quran. Bahkan Rasul mengatakan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Kuburan. Apakah kuburan itu menenangkan? Tidak menenangkan, tapi menakutkan. Ini sebuah introspeksi ini. Bagaimana dengan rumah-rumah kita? Maka insya Allah nanti akan kita bagikan Al-Quran kepada seluruh jamaah, agar di rumah hidup Al-Quran, agar di rumah kita membaca Al-Quran, dihidupkan kembali Al-Quran, agar turun rahmat Allah ke rumah-rumah kita. Jadi kita tidak perlu mencari kemana-mana rahmat Allah. Rahmat Allah insya Allah akan kita sambut di rumah-rumah kita masing-masing. Suami mengajarkan kepada istri, istri mengajarkan kepada anak, atau sebaliknya suami mengajarkan kepada anak. Minimal 1 huruf, 2 huruf. Tidak perlu lama waktunya. Minimal 1 hari ada 5 menit, 10 menit, setengah jam
kita duduk bersama anak-anak kita untuk kita ajarkan satu ayat, satu surat, ajarkan. Sering saya sampaikan di mana-mana, kita yang punya anak, jangan sampai kita tidak mendapatkan jariyah. Baik sampai tanyo hana merempok amal jariyah. Amal jariyah habis gecok lirung lain. Padahal yang punya anak kita yang memberi makan, kita yang memberi pakaian, kita yang memberikan kepadanya pelayanan, tetapi pahala diambil oleh guru ngajinya. Pahala diambil oleh tengku-tengkunya. Sementara kita tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan minimal satu saja. Minimal kita ajarkan Al-Fatihah. Minimal satu surah Al-Fatihah kita ajarkan kepada anak kita. Setiap kali anak kita membaca Al-Fatihah yang kita ajarkan kepadanya, maka setiap kali itu pula kita dapat pahala. Dia baca ketika dia sholat fardu, dapat pahala. Dia baca ketika dia sholat sunat, kita dapat pahala. Ketika kita wafat, kita meninggal dunia, anak kita mendirikan sholat, kita terus mendapatkan pahala. Bukankah Rasul mengatakan, idza matal insanu inqata amali illa min salasin? Apabila mati, wafat anak Adam, manusia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Kecuali leboh perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang diajarkan kepada anaknya, ilmu surah Al-Fatihah. Atau kalau satu surat terlalu berat, minimal ada satu huruf yang kita perbaiki, kita ajarkan. Nah, itu bukan bismi bacanya, tapi bismi. Kadang-kadang anak kita belum bisa mengucapkan ruh ke bismi. Karena orang kita, orang Aceh kalau bilang huruf S itu F. Ya kan? Susah. F. Pasti F ya. Maka ajarkan, perbaiki, bukan bismi tapi bismi. Bismi. Ketika dia bisa, subhanallah, nyata huruf. Bayangkan kalau 2 huruf, bayangkan kalau 1 ayat, bayangkan kalau 1 surat. Umar bin Abdul Aziz ketika dia mendapati putranya mampu menghafal surah Al-Fatihah, diajarkan oleh salah seorang ulama yang ada di Masjid Nabawi. Gembira luar biasa Umar bin Abdul Aziz, memberikan hadiah 1 dinar. 1 dinarnya kan sabah rupiah. 1 dinar itu ukuran emas 4,25 gram. Berarti simayam lebih. Simayam lebih 1,25 gram. 1 surat Al-Fatihah. Maka kalau kita mengikuti cara Umar bin Abdul Aziz memberikan honor guru, nya kakaya benda ustad. Kakaya. Sabah surat semayam. 1 surat mampu dihafal oleh anak murid, ka menempuh hadiah semayam. 10 orang udah bisa kawin lagi ustaz. Udah dapat emas. Kalau kita mau mengikuti bagaimana para salafus saleh terdahulu. Kemudian ulama tadi mengatakan, ya Amir, ini terlalu banyak bagiku 1 dinar, padahal yang aku ajarkan hanya Al-Fatihah. Apa kata beliau? Demi Allah, yang kamu ajarkan itu lebih baik daripada uang yang kamu terima. Mengapa? Karena dengan itulah akan bahagia dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Bagaimana kalau kita yang mengajarkan anak kita? Jariyah besar. Ya, maka Rasul pernah bertanya kepada para sahabat. Ini sebagai perhatian kita Mandung, perhatian kita seluruhnya. Dalam hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Disebutkan bahwa Rasul bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'uduna ar-raquba fikum?" Apa yang kalian pahami tentang orang yang mandul? Soalnya urung-urung yang mandulnya. Siapa orang-orang mandul itu? Coba jawab. Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Qulna, kami pun menjawab,
alladzi la yuladu lahu, yaitu orang yang mandul adalah orang yang tidak memiliki anak. Orang yang mandul adalah orang yang hana anak mi. Sudah lama dia berkeluarga, tidak dapat anak, tidak ada rezeki diberikan anak. Bagi kami itu orang mandul ya Rasulullah. Perhatikan jawaban Rasulullah. Qala laisa dzalika birraqub. Bukan begitu orang yang mandul. Tapi orang yang mandul adalah alladzi la yuqaddamu min waladihi syai'ah. Orang yang mandul adalah orang yang anaknya tidak memberikan manfaat untuknya sedikit pun. Tidak memberikan manfaat. Nah, anak mi 5 umboh hanya kurang. Ada anak 5 tapi 5-5-nya tidak bermanfaat untuk agamanya. Seluruhnya untuk dunia. Tidak ada jariah. Bagaimana bisa bermanfaat sementara anak tidak mau mengangkat tangannya membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada yang bisa membaca itu untuk orang tuanya. Mandul orang tua seperti ini. Mandul. Nah, anak mi, tapi anak mi tidak bisa memberi manfaat. Ketika dia wafat sudah terputus, hilang. Tidak ada anak yang soleh. Ini menjadi perhatian kita seluruhnya. Jangan sampai kita punya anak, anak tidak menjadi manfaat bagi kita. Tidak beristighfar untuk kita. Tidak memberikan sedekah atas nama kita. Tidak beramal kemudian berdoa kepada ya Allah, gepa ampun urun cilung ya Allah. Bagaimana dia bisa menjadi manfaat bagi kita kalau dirinya sendiri dia tidak meminta ampun? Sibuk dengan dunia, sibuk dengan yang haram, sibuk dengan perbuatan-perbuatan maksiat. La yuqaddamu min waladihi syai'. Ini orang yang mandul. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang mandul. Maka ajarkan Al-Quran menjadi rahmat. Menjadi rahmat. Anak kita ajarkan Al-Quran, dekatkan Al-Quran. Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mampu mengajarkannya. Kemudian ayat yang ke-58. Allah mengatakan, qul bi fadlillahi. Katakan Muhammad kepada mereka, katakan kepada kaum muslimin, katakan kepada manusia seluruhnya, iklankan, umumkan kepada mereka semua. Apa yang diumumkan? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Bi fadlillahi, dengan adanya Islam, dengan kalian sudah memeluk Islam, mengucapkan syahadat, menjadi seorang muslim. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan Al-Quran. Sudah ada di tangan kalian Al-Quran. Kalian mau membacanya, mau mempelajarinya, mau mengajarkan kepada anak-anak dan istri kalian, mau mengamalkan isinya, menjadi petunjuk bagi kalian. Fabidzalika, dengan itu falyafrahu. Apa arti falyafrahu? Gembiralah, senanglah. Tidak boleh galau, tidak boleh sedih. Gembira. Jadi Al-Quran memerintahkan kita untuk senang. Bergembiralah, bahagialah. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan seluruhnya. Subhanallah. Gembira. Suruh gembira kita. Tidak boleh galau, tidak boleh sedih, tidak boleh susah. Kita sudah menjadi muslim, di tangan kita ada Al-Quran, maka gembira. Rezeki pasti datang. Rezeki pasti datang. Satu keluarga yang mengajarkan Al-Quran, insya Allah keluarga itu tidak akan miskin. Satu keluarga yang memfokuskan anaknya hidup dengan Al-Quran, belajar Al-Quran dan dirinya juga hidup dengan Al-Quran, mau membaca Al-Quran, insya Allah keluarga itu tidak akan jatuh dalam kefakiran. Insya Allah. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang memberikan rezeki bukan bupati. Ada bupati memberikan rezeki kepada kita? Nyontuk menyendrono top long, na rezeki ti bulan 5 juta. Nah, kapo duga tak top runya, mesti bayar rupiah hantru. Kadang-kadang tak top kan buat jumuh tak top. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Itu pertanda apa? Bukan manusia yang memberikan rezeki kepada kita. Siapa memberikan rezeki? Allah. Jika Allah memberikan rezeki, maka ikuti apa kata Allah.
Kalau kita mengikuti apa kata Allah, maka yakin insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Rezekinya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga. Tiba-tiba kadro rezeki, tiba-tiba sudah ada rezeki. Subhanallah. Berapa banyak manusia hamba-hamba Allah yang dia bersabar, kemudian rezeki datang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Perhatikan dalam surah An-Nazi'at Allah menyebutkan fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra. Allah itu mudabbir, pengatur. Allah yang mengatur seluruhnya. Kesimpulan berapa, simpulan berapa, simpulan berapa, Allah mengatur seluruhnya. Kalau hari ini jatah kita 1 juta, pasti datang 1 juta. Meskipun kita tidak mengejarnya, pasti datang 1 juta. Kalau hari ini kita tidak dapat rezeki, pasti kita tidak dapat rezeki. Meskipun kita bekerja siang malam banting tulang, tidak dapat rezeki. Berapa banyak, maaf ini, ada supir L300 pergi dari pagi Banda Aceh, sore pulang lagi. Saya tanya, kiban bang, na can leweknya, rumah Pak Ustaz sepi dah. Sohurnya. Pergi tadi kosong, pulang kosong. Itu menandakan apa? Kalau Allah sudah memenahan rezeki seseorang, adakah orang lain mampu memberikannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka perhatikan apa kata Allah dalam surat Al-Mulk. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Atau siapakah yang memberikan rezeki kepadamu jika rezeki itu ditahan olehnya? Siapa yang memberikan rezeki? Kalau Allah sudah menahan, siapa yang memberikan rezeki? Ada orang lain? Tidak. Tidak bisa orang lain memberikan kepada kita rezeki. Maka dengan Islam kita hari ini sudah menjadi Muslim dan sudah ada Al-Quran bersama kita. Al-Quran tidak perlu lagi kita cari, tidak perlu lagi kita sibuk-sibuk untuk mengumpulkannya sebagaimana para sahabat dahulu. Al-Quran hari ini sudah ada bersama kita. Tinggal mau kita baca atau tidak. Mau kita pelajari atau tidak. Ini. Ya. Maka inilah 2 ayat yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran adalah mau'izah atau nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Al-Quran juga syifa, menjadi obat penawar. Al-Quran juga menjadi huda, petunjuk bagi kita. Al-Quran juga menjadi rahmat bagi orang-orang beriman, sehingga sumber kebahagiaannya ada dalam Al-Quran. Maka Rasulullah pernah mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul pernah mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, umatku lari, kaumku lari meninggalkan Al-Quran. Lari, padahal Al-Quran memberikan solusi dalam kehidupan. Maka harapan kita, insya Allah, ya, dengan Al-Quran yang kita akan bagikan nanti gratis, tidak perlu bayar. Ya, nyok padu Ustaz, tidak perlu bayar. Ini gratis dibagikan. Harapannya dibaca, bukan ditaruh di lemari, dibiarkan. Nyop pajang-pajang nawaten kita baca. Jangan, ambil baca. Dan alhamdulillah Qur'annya ini ada arti. Jadi baca, kemudian di samping ada artinya, baca juga artinya. Karena tidak semua kita bisa bahasa Arab, tidak semua kita mengerti apa yang ada dalam Al-Quran. Maka ada terjemahan, bisa dibaca. Ustaz, saya sudah tua Ustaz, nggak nampak misalnya. Pakai kacamata. Ya, pakai kacamata. Yang penting Al-Quran kita baca. Ini harapannya. Karena ini adalah wakaf daripada kaum muhsinin, yang harapannya setiap huruf yang kita baca berpahala kepada mereka, mengalir pahalanya kepada mereka. Ya, mengalir. Dan Al-Quran ini nanti kalau lebih, ini kita hadiahkan ke mushola. Ya, yang hadir berarti dapat rezeki, bisa bawa pulang. Yang tidak hadir berarti tidak dapat rezeki. Ya,
Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi pembelajaran bagi saya yang menyampaikan dan bagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kami mohon didoakan kepada para muhsinin yang sudah mewakafkan Al-Quran ini. Semoga diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kemudian nanti insya Allah setelah ini saya minta untuk dokumentasi. Jadi nanti ibu-ibu sendirian nanti memegang spanduk di mobil ya, spanduk nanti sambil memegang Al-Quran. Jadi biar nanti kita ambil dokumentasi, kemudian kita kirim ke sana fotonya saja, agar mereka senang bahwa Al-Qurannya sudah diterima. Jadi agar laporan bahwasanya Al-Qurannya sudah sampai. Jadi saya hanya menyalurkan saja, saya hanya menyampaikan saja, ya begitu. Baik, saya kira hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bagikan. Akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.